Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Buruj rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan nikmat hidayah, nikmat istiqomah, sehingga pada malam hari ini kita diizinkan kalian Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam rangka kajian, dalam rangka tafakuh fiddin. Dan kajian kita yang biasanya membahas ngaos kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah dalu menika kita geser sejenak, kita ganti tema pembahasan, yang mana pembahasan ini kita rasa cukup penting dan cukup sesuai dengan waktu yang kita berada di dalamnya. Gimana menika insyaallah dalu menika kita badhe membahas tentang masalah pedoman fikih bagi panitia kurban. Insyaallah kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Tinggal 1 bulan lagi kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulhijjah niki bulan yang istimewa, kata sanget amal-amal ibadah-ibadah ingkang saged kita lampahi. Dan diantara ibadah yang menjadi ciri khas dari bulan Dzulhijjah selain haji adalah kurban. Kalau kita bahas kurban, pasti kita juga akan bahas panitia kurban. Ya. Karena insya Allah hampir di semua tempat di negeri kita ini, di Indonesia ini, ketika kurban jarang ada yang dia kurban dibeleh-beleh dewe, dietet-etet dewe, diwadahi dewe, didumno dewe, jarang. Insya Allah semuanya diserahkan kepada orang lain. Ya. Maka orang lain inilah yang disebut dengan panitia. Ya, maka insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas secara singkat mawon tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan panitia kurban dari sudut pandang fikih Islam. Karena ini hal yang penting. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang fikih panitia kurban ini bisa kita bahas ya dalam beberapa masalah ya, atau kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah siapakah yang dimaksud dengan panitia kurban? Ya, siapakah yang dimaksud dengan panitia kurban? Maka bisa kita sampaikan maka ini masuk semuanya dalam kategori. Kemudian pembahasan yang kedua berikutnya. Apa hukumnya keberadaan panitia kurban di tengah masyarakat? Panitia kurban di tengah masyarakat hukumnya adalah sunnah jika memang dibutuhkan di satu tempat. Karena mungkin ada di sebagian tempat, ya, mungkin ada di sebagian tempat yang mereka biasa kurban sendiri-sendiri, mungkin ada biasa seperti itu, ya, tidak biasa dengan adanya panitia, mungkin, ya. Tapi keumuman masyarakat, apalagi di negeri kita, biasanya mereka mengandalkan panitia kurban.
sunnah jika memang dibutuhkan di sebuah di sebuah area atau di sebuah tempat. Ya. Nah, kalau ditanya apa landasannya kok sampai dikatakan disunahkan, maka kita sampaikan hal ini disunahkan karena ada beberapa landasan. Di antara yang pertama, keberadaan panitia kurban ini sebagai bentuk ta'awun saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan salinglah kalian tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan, di atas kebaikan dan ketakwaan. Alasan yang kedua, ya, keberadaan panitian kurban ini adalah termasuk salah satu bentuk penyebaran dan pengagungan terhadap syiar Islam, terhadap syiar Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan secara umum dalam surat Al-Hajj ayat 31, Allah menyampaikan dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Oleh karena itu, yang artinya oleh karena itu, dan siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Ya. Nah, kalau misalkan ditanya, nah apakah kurban termasuk syiar Allah? Kita sampaikan, ya kurban termasuk syiar Allah, termasuk syiar agama Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan bahwasanya kurban ini termasuk syiar. Dalam surat Al-Hajj ayat berikutnya ayat 38, Allah menyampaikan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan onta kami jadikan dia bagi kalian sebagai salah satu syiar Allah. Onta di sini maksudnya adalah hewan kurban, sebagai hewan kurban. Kemudian hal ini juga diperkuat, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah taala dalam kitabnya Hasyiah Bajuri ala Fathil Qorib. Yang mana kita sampaikan bahwasanya panitia kurban, nanti kita bahas, panitia kurban ini kedudukannya adalah sebagai wakil dari pengkurban. Maka akadnya akad wakalah, perwakilan. Dan Imam Bajuri menyatakan dalam hasyiahnya, wahya el wakalah mandubatun in kana fiha i'anatun ala mandub. Beliau menyampaikan, dan masalah perwakilan ini, mewakilkan sesuatu kepada orang lain, maka hukum asalnya dianjurkan, disunahkan jika di dalam hal tersebut ada tolong menolong untuk perkara yang sunnah. Ya, dan kita tahu ibadah kurban termasuk ibadah sunnah yang ditekankan, yang dianjurkan. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ketiga. Tentang status panitia kurban dan apa dampak hukumnya karena status ini. Ini perlu mengetahui status panitia kurban ini apa sih? Statusnya apa? Ya. Maka kita sampaikan status panitia kurban itu adalah wakil dari pengkurban. Sebagai apa? Wakil dari perkurban. Ya. Maka karena dia adalah statusnya wakil, ya. Karena kan pengkurban menyerahkan kepada panitia. Maka panitia ini seperti apa? Jadi wakilnya pengkurban itu sendiri. Oleh karenanya, karena panitia kurban ini statusnya adalah wakil, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wakil orang lain. Ya. Ada yang perlu diperhatikan oleh orang yang menjadi wakil orang lain. Apa saja? Yang pertama, karena panitia adalah wakil, maka sebagai wakil hendaknya melaksanakan prosesi ibadah kurban dan pengelolaan hewan kurban dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan apa? Ya. Sebagaimana dalam nazam qawaid fikih disampaikan wa in tasarrafta 'anil ghairi anit.
bi aslahi wa dzikru ba'din yartabi dan seterusnya. Disebutkan bahwasanya wa in tasarrafta 'anil ghairi anit bi aslah. Jika engkau itu melakukan pengelolaan atau mewakili seseorang dalam satu hal, maka hendaknya engkau jangan berbuat kecuali yang paling maslahat bagi orang yang memberikan amanah itu kepadamu. Karena orang yang menjadi wakil ini kan diberikan kepercayaan, maka hendaknya kita lakukan sebaik-baiknya. Ya, kita lakukan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang kedua konsekuensinya, ya, karena akad panitia kurban dengan pengkurban ini adalah sebagai wakalah, akad wakalah atau panitia menjadi wakil. Maka ini adalah disebut akad amanah. Akad wakalah masuk dalam kategori akad amanah. Dalam artian apa? Dalam artian jika terjadi cacat hewan atau kematian hewan, ini tanggung jawab siapa? Ya. Nah, kita tahu dari apa? Tahu dari status akadnya ini akad amanah. Maka para ulama mengatakan, kalau akad itu akad amanah, termasuk di dalamnya wakalah, maka hukum asalnya orang yang diberikan amanah tidak mengganti rugi terhadap sesuatu yang diamanahkan kepadanya, kecuali kalau berasal dari kelalaian orang yang diamanai. Ya, kecuali kalau berasal dari kelalaian orang yang diamanai. Maka kita bisa bagi menjadi dua. Ya, untuk pembahasan kedua ini. Karena dia panitia adalah wakil, kemudian kok ada cacat atau hewan itu mati, maka dilihat, ya, maka dilihat alasan cacat atau alasan mati. Kalau alasan cacat atau alasan mati ini disebabkan kelalaian panitia, ya, atau disebabkan tindakan dari panitia, tidak melalaikan, tapi memang langsung, maka panitia wajib mengganti. Misalkan kelalaian apa, ya? Misalkan ya kelalaiannya adalah hewan tidak diikat dengan baik, tidak dipastikan kekencangannya, ya, nilai angger gitu saja, ya, riucul melayu nyeblong kali mati, nah wis totalan, ya, atau dari perbuatan panitia, ya, dari perbuatan panitia. Ya misalkan apa? Contoh misalkan hewan waktunya kurban dikongkon melaku gak gelem, diseret gak kuat, dikepuk sikile sing mburi, sampai patah. Ini cacat digunakan untuk kurban, jadi aib. Ya. Maka karena tindakan panitia ini, ya, maka apa? Maka panitia bertanggung jawab. Ya, maka panitia apa? Bertanggung jawab. Ini kalau apa? Disebabkan kelalaian atau tindakan panitia. Tapi kalau cacat atau mati ini, ya, muncul tanpa ada kelalaian dari panitia. Panitia sudah mengawasi, panitia sudah memastikan ikatannya kencang, ya. Atau tindakan panitia juga diupayakan sehalus mungkin, tapi yang namanya takdir Allah, ya, bisa saja, ya, apa namanya, hewan itu mati, ya. Tali sudah diikat kencang misalkan, dadakno kok kejiret taline dewe, mati hewannya. Ya, kita sudah mencoba untuk mengawasi terus, tapi ya, namanya orang ya, ono ngantuke gitu ya. Leno tiba-tiba hewannya, ya, tidak tahu muter-muter ternyata jiret. Ya, nah kita sampaikan hal tersebut ini bukan kelalaian panitia. Panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi, tapi ternyata apa? Qadarullah. Maka kalau cacat semacam ini bukan karena kelalaian panitia atau bukan sebab tindakan panitia, maka hukum asalnya panitia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Ya. Jadi panitia tidak ada kewajiban untuk mengganti. Ya. Panitia tidak ada kewajiban untuk mengganti. Baik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh
Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi yang wafat tahun 817 Hijriah, dalam kitabnya Fathul Qorib beliau menyampaikan wala yadmanul wakil illa bitafrid fi ma wukila fihi. Dan seorang wakil itu tidak mengganti, tidak bertanggung jawab ya, kecuali kalau memang berasal dari kelalaian, bitafrid, illa bitafrid. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian yang ketiga, karena akad dalam panitia kurban ini sifatnya adalah akad wakalah, perwakilan. Maka akad perwakilan ini ada dua model. Ada akad wakalah sifatnya tabarruat, sifatnya sukarela, kerja sukarela, sosial. Maka ini tentu saja tanpa upah apapun. Ya. Maka apa? Karena ini apa? Kerja sukarela. Dan ini yang keumuman terjadi. Ya, keumuman terjadi. Ya, apalagi kalau takmir-takmir ya jelas ini ya pakai akad ini, pakai model ini. Ya, jadi panitia yo kan bayarane. Ya. Tapi ada juga model yang kedua dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Ya, akad perwakilan, akad wakalah dan dia disertai dengan ujroh, dengan upah. Ya, ini biasanya atau dibahasakan oleh para fuqaha dengan istilah akad wakalah bil ujroh, perwakilan dengan imbal jasa. Ya, perwakilan dengan imbal jasa. Gambaran sederhananya hal semacam ini seperti kita misalkan nyuruh orang misalkan, tolong belikan saya HP misalkan, harganya 2 juta di toko itu. Kemudian orang ini minta buruan, ya, minta upah, ya gak apa-apa tak tukokno tapi buruono. Nah ini namanya ujroh, namanya upah. Ini akad perwakilan, tapi apa? Ada sisi upah. Ini juga diperbolehkan. Jadi kalau misalkan ada sebuah panitia kurban, kemudian kok menetapkan ada dari uang pengkurban nanti disampaikan tentunya ya kepada murah, digunakan sebagai upah kerja bagi panitia, maka ini secara hukumnya boleh. Ya. Cuma nih takmir masjid yo gak pantes. Mosok kabeh di duitno kan ngoten nggih. Ini kan amal soleh, amal kebaikan. Hendaknya sifatnya sosial. Nah ini tidak masalah diamalkan kalau misalkan dia instansi apa namanya itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat misalkan. Jadi kayak misalkan kayak punya lembaga apa dan seterusnya ya, banyak ya kurban misalkan ada yang sampai disebarkan online kemudian dan seterusnya ya, mungkin bisa menggunakan hal ini. Tapi kalau misalkan untuk lingkungan sekitar maka hendaknya tidak mengambil upah dari hal ini ya. Nah ala kulli hal ya, meskipun begitu kalau misalkan memang ada upah ya, kan hukum asalnya perwakilan tidak perlu upah. Tapi kalau misalkan dipersyaratkan ada upah boleh. Tapi ya ada catatannya. Kalau misalkan dalam panitia kurban itu ada upahnya harus ada catatannya. Catatannya apa? Yang pertama, kalau ada upahnya dari panitia kurban, upahnya tidak boleh diambilkan dari hewan kurban sedikit pun. Ya, tidak boleh kalau mau upah. Terus diambil dari mana? Ngambil dari uang mudhahi atau uang pengkurban. Ambil dari apa? Bagian hewan kurban itu. Ya, bagian hewan kurban itu. Sebagaimana hal ini dilandasi hadis yang masyhur dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan padaku untuk untuk mengurusi onta kurban beliau, wa tasaddaqu bilahmiha wa juludiha, dan aku diperintahkan juga untuk mensedekahkan semua daging dan kulitnya, wa ajillatiha, bahkan pelananya yang dibuat lemek ya, dibuat alas untuk dinaiki, itu juga disedekahkan karena itu bagian dari hewan.
Ini juga boleh diambil juga. Wa an la u'tiyal jazar syai'an minha, dan saya tidak memberikan kepada tukang jagalnya sedikit pun darinya. Maksudnya sebagai bentuk upah, tidak diberikan dari hewan. Ya. Oleh karena Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ketika Imam Nawawi wafat tahun 676 Hijriah, beliau punya kitab namanya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Beliau ketika mensyarah hadis ini beliau menyampaikan, ya, dan beliau tidak memberikan kepada jagal apapun dari hewan kurban. Karena memberikan kepadanya, maka ini sebagai pengganti kerja. Sehingga hal tersebut sama dengan menjual hewan. Bedanya kalau menjual itu dapat uang, kalau hal ini menjual dapat jasa, sama saja. Sama-sama menjual, maka nggak boleh. Sedangkan Nabi SAW menyampaikan, man ba'ajil da udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, dia tidak punya kurban sama sekali, upahnya. Kenapa? Karena ini sudah masuknya statusnya kerja, bukan akad sosial, tapi akad transaksional. Akad sosial itu sukarela, transaksi itu akad ekonomi. Awakmu gak ngetokno ya gak takei, itu transaksional. Tapi kalau sosial, kita berikan cuma-cuma. Maka karena sudah ada upah, maka upah ini sudah menjadi akad yang awalnya sosial jadi akad ekonomi atau transaksional. Sehingga apa? Sehingga kalau pihak yang satu sudah memberikan upah atau sudah menjanjikan upah, maka pihak yang dipekerjakan tidak boleh mangkir dari kerjanya. Ya, gak nyambut gawe moro-moro wayahe bayaran moro. Nah, tidak boleh. Taib. Kemudian ma'asyarul muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini ada tambahan masalah ya, atau apa namanya? Sedikit informasi tambahan. Kita sudah bahas tadi bahwasanya ya, panitia kalau misalkan itu ada upahnya, maka upahnya nggak boleh ngambil dari hewan kurban. Ya. Kenapa? Karena ini semakna dengan menjual hewan kurban. Ya. Nah, akan tetapi kalaulah misalkan panitia ini sifatnya kerja sosial, sukarela, apakah memang benar-benar nggak boleh dapat jatah dari hewan kurban? Ya. Maka kita sampaikan. Ya, maka kita sampaikan. Panitia atau jatah panitia, kita bahasakan jatah panitia. Jatah panitia ini statusnya apa? Statusnya apakah upah atau apa? Kita sampaikan. Kalau jatah panitia itu statusnya upah, menjadi upahnya, menjadi apa namanya, biaya yang harus dikeluarkan, maka tidak boleh diambil dari hewan kurban. Maka tidak boleh jatah panitia ini sebagai upah. Nah, namun kalau misalkan jatah panitia ini statusnya adalah sodakoh dan hadiah. Sodakoh dan hadiah. Maka para ulama, para fuqaha menyatakan boleh. Ya, menyatakan apa? Boleh. Kalau sifatnya apa? Sodakoh atau hadiah. Ya. Sebagaimana hal ini disampaikan ya oleh Imam Al-Bajuri ya dalam Syifatul Qarib, beliau menyampaikan wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lijazar li annahu fi ma'nal bai'. Beliau mengatakan dan haram juga hukumnya ya, haram hukumnya menjadikan sebagian dari hewan kurban itu sebagai upah bagi tukang jagal, dan termasuk tukang jagal di sini adalah seluruh panitia yang bekerja ngurusi hewan itu. Kenapa? Karena hukumnya seperti jual beli. Ya, ketika diberikan sebagai apa? Upah. Kemudian beliau mengatakan fa in a'tahu lahu la ala annahu ujrah. Tapi kalau diberikan jatah panitia itu bukan sebagai upah, tapi apa? Bal sedekah, tapi sebagai bentuk sedekah, lam yahrum, tidak haram. Tidak haram. Nah, sekarang tinggal pertanyaan. Gimana cara membedakan itu upah atau sedekah? Kan podo dagingnya, kresekane podo kan nggak tahu. Ya, maka ada perbedaan. Perbedaan antara upah dengan
hadiah atau sedekah. Perbedaan pertama, kalau upah sudah ditentukan di awal akad dan dipersyaratkan. Sudah ditentukan di awal akad dan dipersyaratkan. Ya. Misalkan kita manggil orang, "Cak, engko ngewangi ya dadi panitia kurban." Ya. Oh ya gak apa-apa. Ya engko sampai nek ngewangi ya, nanti ya dapat upah 5 kilo daging misalkan. Maka sudah dijelaskan di awal akad dan dipersyaratkan. Maka ini menjadi apa? Upah. Ya, ini upah. Tapi kalau misalkan tidak ada persyaratan apapun, tidak ada omongan apapun, hanya ngomong misalkan, ya Cak, misalkan minta tolong nanti jadi panitia kurban. Stop di situ. Ya, maka ini menjadi hadiah kalau nanti apa? Diberikan, maka bentuknya hadiah, bukan upah. Karena para ulama menyatakan kalau dalam akad masalah pembahasan ijarah itu ya, pembahasan upah mengupah ya. Ya, upah itu harus disebutkan di awal akad. Ya, dan dipersyaratkan memang sebagai ganti daripada jasa. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau dia bentuknya upah, maka orang tersebut punya hak untuk nagih. Punya hak untuk apa? Nagih. Dan kalau tidak diberikan statusnya jadi hutang. Karena dia upah. Sama seperti kita kerja. Kita sudah kerja, kita berhak nagih pada orang yang sudah kita berakad dengannya. Tapi kalau hadiah si dogae dikei kembali kepada yang punya. Ini dikei ya matur suwun, kalau tidak diberi maka tidak punya hak untuk nagih. Tidak punya hak. Ya. Kenapa? Karena dia hadiah. Ya. Yang kene ana luwihane bebe nagih. Datono sitono luwihane ta? Gak ono ya wis, wis. Ini kata ya apa kata ini, gimana lagi ya sudah. Maka ini hadiah, maka nggak masalah. Ya, jadi itu paling tidak ada dua perbedaan yang mendasar. Perbedaan antara kalau dia jatah panitia antara dia upah atau hadiah atau sedekah. Ya, kalau upah tadi dipersyaratkan di awal memang dijelaskan. Kalau jadi panitia nanti dapat gini. Ya. Kalau itu kalau upah. Tapi kalau hadiah atau sedekah nggak ada perjanjian apapun. Cuma nanti pas hitung-hitungan ini buat panitia. Nah, itu berarti hadiah sedekah. Yang kedua, ya, kalau dia adalah upah, maka tidak ada hak, punya hak orang yang bekerja tadi untuk nagih. Tapi kalau misalkan dia bukan upah, hadiah atau sedekah, ya, maka misalkan koncone keduman misalkan, aku gorong oleh misalkan, lu wis entek ya Cak, ya wis. Nggak mungkin kan kita datang ke panitia, ya, gantiin duit nih ngono lho, ganti duit. Nggak ada hak, ya tidak boleh. Karena apa? Sifatnya hadiah. Nah, ini untuk masalah yang ketiga ya, tentang status panitia kurban dan dampak hukumnya. Kemudian pembahasan yang keempat. Ya, tentang tugas panitia. Ya, tentang tugas panitia. Kalau panitia ini menjadi wakil daripada pengkurban, maka perlu memperhatikan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai panitia. Yang pertama, tugas panitia ketika pelaksanaan akad dengan mudhahi. Pelaksanaan akad dengan pihak pengkurban. Ya. Maka ketika melakukan akad dengan orang yang berkurban, ya, hendaknya ya memperhatikan beberapa poin. Di antara yang pertama, memberikan penjelasan kepada pengkurban. Ini nanti panitia ini sifatnya ya
mengambil upah misalkan. Kalau memang apa? Mau ngambil upah. Tapi kalau misalkan nggak mau ngambil upah, ya nggak usah disebutkan karena hukum asalnya memang dia akad sosial. Tapi kalau misalkan ya panitianya ini memang mau ngambil upah, jadi nanti biayanya mungkin diambil berapa ribu gitu, berapa ratus ribu, dari situ diambil untuk gaji misalkan. Maka perlu dijelaskan kalau misalkan memang apa ada upah, ya dijelaskan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, disampaikan pengalokasian biaya kurban. Ya. Diberikan apa? Informasi tentang rincian jenengan bayar sakmene ini nanti bayar untuk apa kira-kira. Ini perlu dijelaskan. Ya. Perlu dijelaskan. Di antaranya apa? Kalau bayar sekian ya. Ya, disampaikan rinciannya apa? Perkiraan harga hewannya sekian. Terus nanti sisa dananya ini untuk apa? Ya. Kemudian nanti pembagian hewan kurbannya ini kira-kira ke siapa saja dan berapa jumlahnya. Secara umum, yang penting sudah disampaikan. Ya, maka ini penting. Ini ya dilandasi sebagai asas transparansi. Ya, kita harus transparan dalam melaksanakan akad-akad semacam ini. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa saling mengetahui dan masuk dalam kategori jujur. Ya. Ya, kita tidak ada upaya untuk apa? Menggelapkan dana itu tadi. Ketika kita sudah kita jelaskan kemana saja ini uang Anda yang Anda bayarkan segini untuk panitia, ini pengalokasiannya untuk apa saja jelas, hewannya segini, biaya operasional kira-kira segini. Nanti hewannya nanti dibagikan kemana saja dengan perkiraan berapa masing-masing dapatnya kira-kira. Ya, jadi semacam itu. Ya. Landasan penjelasan semacam ini di awal akad kita bisa ambil misalkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan mengarahkan pada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Dan sesungguhnya seorang itu senantiasa dia akan berbuat jujur sampai dikenal sebagai orang yang jujur. Dalam artian Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk jujur dalam hal apapun. Termasuk juga apa? Ketika memegang harta orang lain. Jujur disampaikan apa saja. Termasuk juga karena dia ini sifatnya muamalah dengan manusia, maka kita bisa ambil istinbat hukum dari hadis yang masyhur tentang masalah jual beli. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya. Fa in bayyana ya, burika lahuma fi bai'ihima. Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya orang yang berjual dan membeli memiliki hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah dari tempat berjual belinya. Dan ketika maksudnya menjelaskan secara rinci barangnya ya dan seterusnya, maka diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam jual belinya. Maka ini bisa ditarik kerana semua bentuk muamalah. Hendaknya perlu apa? Penjelasan yang jelas. Baik. Kemudian, nah itu tadi yang pertama ya, tugas ketika apa? Ketika melakukan akad dengan pengurban. Kemudian yang kedua, ya, tugas panitia ketika mencari hewan kurban. Ya, mencari apa? Hewan kurban. Maka secara garis besarnya, ya, hendaknya panitia kurban itu yang pertama memilih hewan kurban yang memang umurnya sudah sah untuk dijadikan kurban. Ya, yang memang umurnya sudah sah untuk dijadikan kurban. Ya. Para ulama menyampaikan, ya, umur yang sah untuk dijadikan kurban kalau unta minimal sudah berusia 5 tahun.
Kalau sapi dan kambing biasa, ya, mais, ya, kambing Jawa, maka paling tidak sudah berusia 2 tahun. Kalau domba kibas, maka paling tidak berusia 1 tahun, atau dia belum genap 1 tahun tapi sudah poel. Itu kalau domba, sudah boleh. Belum 1 tahun tapi sudah poel, mau boleh. Tapi kalau belum poel, ya nggak boleh kurang dari 1 tahun. Kalau domba, ya, kalau domba. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Jabir, ya, dan juga hadis Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhuma, ya. Kita tidak baca supaya waktunya cukup. Baik. Kemudian, ya, yang pertama, jadi ketika pencarian hewan kurban hendaknya mencari umur yang sudah sah untuk apa? Dijadikan kurban. Kemudian yang kedua, ya, mencari hewan yang tidak memiliki cacat yang merusak keabsahan kurban. Memilih hewan yang tidak memiliki cacat yang merusak keabsahan kurban. Ya. Yang merusak keabsahan kurban, kalau dalam hadis disebutkan, ya, secara jelas, ya, yang ini benar-benar nggak boleh. Dan yang pertama adalah dia hewan yang aurak, ya, datul awar, ya, dia hewan yang buta, ya. Kemudian hewan yang sakit yang tidak mampu untuk bergerak dengan baik, ya, lemes terus gitu hewannya, ya, sakitnya sangat-sangat terlihat, ya, al-maridah al-bayyin maraduha, gitu kata Nabi SAW. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah cacat yang merusak keabsahan hewan, merusak keabsahan kurban, pincang, al-arja al-bayyin arjua, pincang tapi yang parah. Kalau pincangnya sedikit, ya, pincang sedikit, ini masih sah. Ya, pincang yang tidak terlalu terlihat, agak pincang sedikit tapi tidak terlalu lihat, masih sah. Tapi kalau pincangnya sudah parah, kata Nabi SAW, al-arja al-bayyin arjuha, yang kelihatan sekali pincangnya. Maka kalau pincangnya, kalau ketika bersama hewan lain itu nggak terlalu terlihat, tapi pas jalan sendiri baru kelihatan. Ya, oh pincang ternyata, tapi nggak terlalu parah, makanya masih tetap sah. Kemudian terakhir, yang keempat kata Nabi, al-ajfa allati la tunki, hewannya sudah kurus sekali, yang sudah nggak keluar dagingnya. Nah, ini juga termasuk aib. Nah, kemudian para fuqaha mengkiaskan dari 4 model hewan ini, semua cacat yang bisa mempengaruhi daging. Ya, semua cacat yang bisa mempengaruhi daging. Ya. Maka termasuk diantaranya para fuqaha menyampaikan, ya, kalau misalkan misalkan telinganya terpotong, ya, telinganya terpotong, maka ini merusak, ya. Atau misalkan buntutnya terpotong misalkan, maka ini juga mengurangi mengurangi daging, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi hewan yang benar-benar sehat dan tidak memiliki cacat yang bisa mempengaruhi dagingnya. Baik. Kemudian, ya, tugas panitia yang berikutnya, tugas panitia yang ketiga, tentang pembiayaan operasional kurban. Operasional itu, ya misalkan kayak alat-alatnya, ya. Kalau misalkan butuh tenda, ya tendanya, ya, biasanya ada tendanya. Kalau misalkan butuh nyewa, ya uang persewaannya. Nah, ini diambilkan dari mana? Ini juga tugas panitia. Maka di sini kita sampaikan, bagi panitia bisa mengambil biaya operasional dari beberapa pos. Yang pertama bisa ngambil dari uang pribadi dari pengkurban. Jadi memang pengkurban ditarik untuk biaya operasional. Ini hendaknya sudah disampaikan di awal. Ini bisa yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi, ya, ngambil dari pemberian panitia sendiri, panitia sukarela. Ya. Panitia sukarela. Wis aku sing nyewa noterop misalkan. Ya, maka boleh. Ya. Atau pemberian dari pihak ketiga, bukan pengkorban, bukan panitia, tapi ingin bantu. Ya.
Misalkan dia yang seladingin tak siap no kabeh misalkan. Dia bukan panitia, bukan juga pengorban, tapi dia ikut membantu, boleh. Ya. Atau yang keempat, bisa diambilkan barangkali, ini barangkali ya, ada sisa dana atau ada peralatan yang dibelikan dari uang operasional tahun sebelumnya. Ya, ini juga bisa. Atau sisa dana dari pengkorban di tahun sebelumnya. Ya. Tapi dengan syarat dengan sepengetahuan pengkorbannya itu. Ini tetap harta orang lain. Ya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah apakah boleh ngambil untuk operasional diambilkan dari kotak amal masjid, kas masjid. Para fuqaha menyampaikan tidak diperbolehkan. Kalau itu untuk biaya operasional kurban. Alasannya kenapa? Alasannya paling tidak ada dua. Alasannya ya ada satu lah. Kita sampaikan satu saja. Alasannya karena kas masjid ini peruntukannya hanya untuk masolihil masjid. Hanya untuk apa? Hanya untuk masjid saja. Sedangkan kurban ini ibadahnya orang-orang tertentu dan tidak dilaksanakan di masjid. Karena kan nggak mungkin nyembelih di dalam masjid kan? Nggak boleh memang. Nggak boleh ngotori masjid, darah najis. Kan dia di tempat lain. Dia di tempat lain. Maka ini nggak ada hubungannya sebenarnya sama masjid. Ya. Lu kita kan takmir masjid. Iya. Ya takmir masjid itu kan bukan bagian dari barangnya masjid. Iya. Kita kan enggak 24 jam kecuali kalau memang dia tugasnya di masjid seperti apa? Dia muadzin. Ya, ada tugas di masjid gitu. Ya. Maka dia para ulama mengatakan diperbolehkan kalau misalkan untuk membayari muadzin karena ada kemaslahatan untuk masjid, kembali ke masjid. Tapi kalau kurban dia itu ibadah individu. Ibadah orang sebenarnya. Dan dia pelaksananya juga bukan di masjid. Jadi manfaatnya tidak masuk ke masjid. Sama sekali. Yang masuk ke masjid ya sholat idnya. Gitu. Kalau kurbannya maka tidak boleh diambilkan dari kas masjid. Nah dari mana? Pilihannya 4 tadi. Orang yang berkurban, atau panitia ngasih, atau pihak ketiga selain panitia dan selain pengkurban, atau uang sisa dari pengkurban tahun lalu tapi dengan seizin orangnya. Ya, seizin apa? Seizin orangnya. Tep. Kemudian berikutnya tugas panitia yang setelah itu. Setelah menyediakan operasional kurban, kemudian proses penyembelihan. Ya, maka proses penyembelihan ini juga hendaknya diperhatikan dengan baik dan benar, ya. Hendak diutamakan yang menyembelih adalah orang yang punya hewan, diutamakan. Tapi kalau misalkan yang punya hewan tidak mau menyembelih, boleh diwakilkan kepada orang lain. Kalau misalkan diserahkan panitia, maka panitia ya mencari orang yang kiranya memang memiliki kemampuan dan memiliki wawasan untuk menyembelih. Ya. Baik. Dan para ulama mengatakan yang wajib ketika menyembelih yang harus terpotong, yang wajib terpotong adalah kerongkongan dan tenggorokan. Jalannya jalannya makanan dan jalannya udara. Ya. Al-mari dan juga hulkum. Ya, hulkum itu jalannya udara, al-mari itu ya. Taidza balaqatil hulkum itu jalannya udara. Al-mari itu jalannya makanan. Maka ini yang harus terpotong, wajib terpotong. Ya. Adapun kalau urat darah ya, maka ini tidak diwajibkan tapi dianjurkan juga ikut terpotong. Tapi kalau misalkan nggak terpotong ya tetap sah, tidak masalah. Ya. Kemudian adapun keanjurannya maka yang masyhur ya ketika menyembelih maka yang pertama kali kalau dia wakil dari orang lain maka hendaknya dia mengetahui namanya kemudian dia mengucap basmalah ya kemudian bertakbir sambil menyembelih ya kemudian juga diiringi dengan ya mendoakan supaya kurbannya diterima dari orang tersebut. Allahumma taqabbal min dari siapa itu? Pak Sinten misalkan. Ya Allah terimalah kurban ini dari siapa itu. Ini termasuk kesunahan ya. Kemudian juga termasuk kesunahan ya hewannya dihadapkan ke arah kiblat dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya pembagian kurban. Maka tugas panitia yang terakhir adalah membagikan kurban.
Maka dalam pembagikan kurban, panitia hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ketika membagikan, panitia tidak boleh menjual apapun dari bagian hewan kurban tersebut, meskipun uangnya diberikan ke fakir miskin. Meskipun uangnya diberikan ke fakir miskin, ya, maka tidak boleh sama sekali. Ya, maka apa? Ya harus dibagikan gratis. Bentuknya gratis, nggak boleh hewan kurban itu kemudian kok diakatkan lagi sebagai transaksional. Ya, maka ini tidak boleh. Nabi SAW menyampaikan man ba'ajil dal udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit kurbannya, dia tidak punya kurban. Maka tadi kita sudah sampaikan di awal tadi ada satu kaidah, wa in tasarrafta 'anil ghairi anid bi aslahi wa dzikru ba'din yartabit. Dan ketika engkau itu menjadi wakil dari orang lain, hendaknya engkau lakukan yang paling maslahat. Maka tidak boleh menjual. Ya. Nah, maka solusinya gimana? Solusinya, ya, bisa diberikan secara merata bersama daging kurban. Ini yang dilakukan di Masjid Al-Buruj beberapa tahun terakhir ini. Tok-tok, didum, sapa sing ngarep wis njupuk-njupuk. Oh. Ya, sing penting gelem ngeramut kan itu. Ya. Ini yang pertama, diberikan merata. Ya. Yang kedua, bisa diberikan secara gratis kepada siapapun yang mau. Cuma ini jelas royoan. Terus yo gorong iri nih, kan gitu ya. Ya, lumayan 400 500. Ya, kalau kulit utuh kan lumayan harganya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan itu di perumahan ini sama masalah. Tapi kalau di kampung, ya ini rawan terjadi apa? Terjadi pergesekan sosial, kecemburuan sosial. Ya. Nah, solusi yang ketiga, bisa diberikan kepada instansi tertentu, instansi sosial yang memang dia itu mengayomi ngurusi orang-orang fakir miskin. Misalkan contohnya apa? Ke yatim piatu, yayasan yatim piatu. Diberikan ke sana, silahkan terserah. Nah, kalau apa namanya sudah diterima fakir miskin tadi boleh silakan mau jual, boleh dimakan sendiri boleh. Maka kulit tadi ketika kita sudah serahkan ke instansi tersebut, maka dia sebagai perpanjangan tangan dari fakir miskin yang ada di situ. Maka silakan di situ kemudian dia jual kulitnya, kemudian digunakan untuk makan anak yatim, nggak masalah. Ya. Atau misalkan pondok pesantren yang memang gratis, memang mencari anak fakir miskin. Tapi dengan catatan kalau pondok pesantren ya, pondok pesantren yang gratis, yang nggak harus gratis, ya. Memang anak fakir miskin. Di situ anak fakir miskin isinya. Tapi nih misalkan biaya mlebune 50 juta, ulanane 3 juta. Ya, ini enggak boleh diarahkan ke sana karena mereka orang apa namanya yang berkecukupan. Ya, sebaiknya diarahkan ke yang lain saja yang lebih membutuhkan. Ya, maka ini bisa menjadi solusi yang ketiga diberikan kepada yayasan yatim piatu atau yang misalnya mengelola apa fakir miskin. Kemudian berikutnya ya, yang perlu diperhatikan ketika membagikan jatah ini, jatah daging tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ya. Ya. Wong sing muslim ya sing kepingin kok dikekno sing kafir. Maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan ini adalah pendapat banyak dari para ulama. Meskipun ada sebagian para ulama yang membolehkan, tapi sebagai kehati-hatian sebaiknya kita tidak berikan karena banyak kaum muslimin yang masih apa membutuhkan. Tapi mungkin demikian yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam hari ini. Mungkin yang sedikit ini memberikan manfaat pencerahan ilmu baru bisa kita terapkan, bisa kita tularkan kepada yang lainnya. Bila ada kurangnya mohon maaf ya. Kalau misalkan ada yang tanya-tanya nanti bisa di luar ngaji. Demikian kita akhiri, wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.